Yoho, selamat datang di channel Zona Manga. Ini adalah second channel dari channel Diskus OP, tempat kita akan membahas manga anime selain manga One Piece. Yoho, apa kabar nakama semuanya? Semoga nakama semua selalu dalam keadaan yang sehat-sehat saja. Pada chapter sebelumnya, kita telah melihat perjuangan pilar serangga Shinobu yang mati-matian dalam melawan Doma. Dan pada panel terakhir kita mendapatkan Zenitsu yang bertemu dengan seniornya. Namun ia sudah dalam keadaan menjadi iblis. Jadi, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Baiklah, tanpa basa-basi lagi, langsung saja mari kita mulai. Chapter 144 kali ini berjudul Penerus. Pada awal-awal kita melihat Tanjiro hampir terjatuh dari ruangan yang tiba-tiba terbuka. Namun Tanjiro berhasil naik dan berlari lagi dengan Giyu. Tanjiro merasa bangunan ini bergerak seakan memiliki nyawa dan bangunan ini seperti berusaha memisahkan Tanjiro serta Giyu. Tanjiro berniat harus ke tempat Muzan dengan jumlah pemburu iblis sebanyak mungkin. Lalu Gagak pembawa pesan memberitahukan bahwa Shinobu Kocho telah mati dalam pertarungannya dengan iblis bulan atas. Tanjiro dan Giyu pun tertegun mendengarnya. Giyu mempertanyakan Gagak yang memiliki kertas tertempel pada bawah lehernya yang pesannya pun datang lebih cepat dari biasanya. Di sini terlihat seseorang yang mirip dengan Ubayashiki dengan dua orang perempuan sedang menganalisa jalannya pertempuran. Ternyata sosok itu bernama Kiriya Ubuyashiki. Usianya adalah 8 tahun. Dan ia adalah pemimpin keluarga Ubuyashiki saat ini. Dia adalah putra sulung dari keluarga Ubuyashiki. Meski ia baru saja kehilangan ayah, ibu dan dua kakak perempuannya, dia tidak berduka. Dalam keadaan seperti ini, dia bahkan tidak memiliki waktu untuk meneteskan air mata. Sama halnya dengan dua adik perempuannya, yaitu Kuina dan Kanata. Sedangkan nama dua kakak perempuannya adalah Hinaki dan Ichika. Sama seperti ibu mereka, mereka selalu berada di sisi ayah mereka. Dan ayah mereka adalah orang yang disiplin. Dan juga karena hidupnya takkan lama, dia pun mendidik anaknya agar cepat dewasa. Dan saat ini Kiriya sudah meneruskan tugas ayahnya dan menjadi ayah dari para anggota pemburu iblis. Di sini Kiriya memerintahkan agar Gagak menyebarkan mata sebanyak mungkin. Dan posisi Muzan saat ini jauh dari para pemburu iblis. Dan saat ini yang sedang melawan iblis bulan atas adalah Kanao dan Agatsuma Zenitsu. Dia bertemu dengan iblis bulan atas nomor 6. Lalu panel berpindah pada Zenitsu dan Kaigaku. Di sini Kaigaku meremehkan Zenitsu yang masih saja lemah. Kaigaku menanyakan apakah Zenitsu sudah menjadi pilar dan apakah Zenitsu sudah bisa menggunakan teknik selain jurus pertama. Dan dengan muka serius Zenitsu berkata, "Sepertinya kau percaya diri sekali karena sudah mencapai peringkat paling bawah dari iblis bulan atas. Padahal kau hanya mengisi posisi yang kosong." Lalu Zenitsu bertanya, "Kenapa kau menjadi iblis? Kenapa orang yang bertekad menguasai napas petir malah menjadi iblis?" Lalu Zenitsu berteriak, "Kakek bunuh diri karena kau menjadi iblis." Lalu terungkaplah isi surat yang Zenitsu dapatkan waktu itu, yaitu mengenai kakeknya yang merobek perutnya sendiri. Tidak ada yang membantu menggal kepalanya. Sambil menangis Zenitsu berkata, ketika seseorang melakukan seppuku, orang lain harus memotong kepalanya, atau orang itu akan sangat menderita sebelum akhirnya mati. Seharusnya kakek bisa meninggal lebih cepat kalau dia memotong lehernya. Tapi dia tidak melakukannya. Semua itu karena seorang pengguna napas petir telah menjadi iblis. Lalu Kaigaku berkata, "Aku tidak peduli pada orang yang tidak menghargaiku. Kalau Pak Tua itu mati, biarkan saja. Aku sudah berusaha sekuat tenaga, tapi dia tidak mau menjadikanku sebagai penerusnya. Pak Tua sialan itu malah bilang aku harus menjadi penerus bersama dengan kroco sepertimu. Mungkin dia memang mantan pilar, tapi aku tidak peduli dengan orang tua yang pikun." Haha. Mendengar itu Zenitsu pun marah dan berkata, "Kakek bukan orang pikun. Jika aku seorang kroco, maka kau adalah sampah. Aku merasa kasihan pada kakek karena memiliki penerus yang menyedihkan sepertimu. Aku hanya bisa menggunakan nafas pertama.
Dan aku tidak bisa menggunakan jurus lain kecuali jurus pertama. Kemudian dengan menggunakan napas petir jurus keempat, Kaigaku pun melakukan serangan. Namun di sisi lain, terlihat Zenitsu juga akan mengambil pedangnya dari sarungnya. Dan setelah mereka saling melakukan serangan, Zenitsu berkata, "Terlalu lamban dasar sampah." Lalu terlihat banyak darah keluar dari leher milik Kaigaku. Di sini Kaigaku merasa Zenitsu cepat sekali dan sangat berbeda dengan seperti yang ia kenal. Chapter 144 selesai sampai di sini. Kemudian pada chapter 145 berjudul Kotak Kebahagiaan. Pada cover chapter kita melihat gambaran perubahan Zenitsu dan Kaigaku sampai Kaigaku menjadi iblis. Pada awal chapter, Kaigaku bertemu dengan iblis bulan atas nomor 1 yang bernama Kokushibo. Terlihat di sana Kaigaku sudah bertekuk lutut di hadapan Kokushibo. Di sana Kaigaku juga teringat ia adalah orang yang tidak punya rumah. Ia juga harus minum dari genangan air yang kotor. Dan dia juga pernah dihukum karena mencuri uang. Saat ia diambang kekalahan dari Kokushibo, Kaigaku memiliki pemikiran berlutut di depan orang yang terlalu kuat bukanlah hal yang memalukan. Selama aku masih hidup, aku pasti bisa melakukan sesuatu. Selama aku masih hidup, kau bisa menang suatu hari nanti. Akan kutunjukkan pada mereka cara aku hidup hingga bisa sampai ke titik ini. Lalu di sana terlihat Kokushibo menawarkan darahnya sambil berkata, "Jadilah iblis kalau kau menginginkan kekuatan yang lebih besar. Dan kalau orang itu menerimamu, kau akan menjadi sekutu kami." Di sini Kokushibo juga menjelaskan, menjadi iblis kuat memang membutuhkan waktu. Sekuat apapun kau sebagai seorang pendekar pedang, aku pribadi butuh waktu 3 hari. Dan untuk mengubah pengguna napas menjadi iblis, aku harus memberi banyak darah pada orang itu. Setelah memberikan darahnya, Kokushibo pun berkata lagi, "Jangan sampai kau membuangnya dengan sia-sia. Kalau kau melakukannya, kepala kau akan terpisah dari tubuhmu dengan cara yang menyakitkan." Pada saat itu, Kaigaku memang merasa ketakutan seolah tubuhnya ingin teriak dan menangis. Dan jika dibandingkan dengan sosok Zenitsu yang sedang ia hadapi ini, ketakutannya bukanlah apa-apa. Kaigaku mengakui bahwa Zenitsu memang menjadi lebih kuat. Tapi Kaigaku menganggap Zenitsu tidak akan bisa menandingi iblis bulan atas. Kaigaku mengingat bahwa Zenitsu hanyalah seorang keroco. Dia selalu saja merengek seperti bayi, sama sekali tidak punya harga diri dan nyali. Namun orang tua sialan itu malah menyuruhku menjadi penerusnya bersama dengan orang payah ini. Kemudian pada masa sekarang Kaigaku berkata, "Kau itu pantasnya mati, baik kau maupun pak tua itu." Lalu Kaigaku menggunakan napas petir teknik kedua. Namun Zenitsu terlihat sudah mengetahui serangan seperti apa yang akan dilancarkan oleh Kaigaku. Lalu Kaigaku menggunakan jurus ketiganya. Dan Zenitsu pun sama terlihat sudah bisa mengetahui serangan seperti apa yang akan diterimanya. Sambil melancarkan serangan, Zenitsu menyangka bahwa Kaigaku sudah memakan banyak orang. Karena dari itu, Kaigaku sudah tidak bisa lagi membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Namun Kaigaku beranggapan bahwa orang yang bisa menghargaiku adalah orang yang baik. Dan mereka yang tidak mau menerimaku dan menilaiku dengan buruk adalah orang yang salah. Lalu Kaigaku menggunakan jurus kelimanya. Kaigaku menggunakan teknik ini sambil diperkuat dengan teknik darah iblis. Lalu setelah Kaigaku melancarkan serangan jurus ke-6, Zenitsu yang telah cukup banyak menerima serangan itu terlihat terjatuh. Pada saat ia terjatuh, ia teringat nasihat kakeknya. Kakeknya berkata, "Belajarlah dari Kaigaku, jadilah seperti murid tertuaku itu." Namun di sisi lain sepertinya Kaigaku diolok-olok oleh pendekar pedang lainnya. Karena Kaigaku tidak bisa menguasai jurus dasar pertama nafas petir. Mendengar hal itu sepertinya Zenitsu memukul kakak tingkat yang olok-olok Kaigaku. Namun Kaigaku malah memarahi Zenitsu. Mereka berdua sama-sama saling membenci. Namun dari lubuk hati Zenitsu, ia begitu menghormati Kaigaku yang berjuang dengan sangat keras. Zenitsu dan kakeknya mengakui bahwa Kaigaku adalah orang yang spesial. Namun Zenitsu merasa itu masihlah belum cukup. Dalam ingatannya Zenitsu berkata, "Kau sama sekali merasa tidak puas. Kotak kebahagiaan di dalam hatimu memiliki lubang. Dan kebahagiaanmu tidak pernah tersimpan dengan baik."
Jadi kau tidak menyadari dan tidak segera menutup lubang itu. Kau tidak pernah puas. Lalu ia juga teringat kakeknya dan berkata, "Maaf kakek, kita harus berpisah di sini." Kembali ke masa sekarang, terlihat Zenitsu bisa berdiri dari jatuhnya. Dan sambil meminta maaf kepada seniornya, Zenitsu menggunakan napas petir jurus ketujuh, Dewa Petir yang membara, yang mana hal itu langsung menebas leher dari Kaigaku. Kaigaku terkejut dengan kecepatan serangan dari Zenitsu, dan ia juga tidak mengenal jurus apa itu dan tidak pernah diajari oleh kakeknya. Kaigaku pun marah karena dia mengira kakeknya pilih kasih dalam melatih. Namun Zenitsu berkata, "Tidak, kakek bukan orang yang seperti itu. Ini adalah jurusku, jurus yang kuciptakan sendiri. Sebenarnya aku ingin menggunakan jurus ini untuk bertarung secara adil denganmu suatu hari nanti." Chapter 145 selesai sampai di sini. Hoho, pertarungan antara dua murid seperguruan yang sangat dramatis dan sangat keren sekali. Akhirnya Zenitsu bisa mengalahkan iblis bulan atas nomor 6 secara solo. Jadi, kira-kira bagaimanakah kelanjutannya? Nantikan di Zona Manga. Jadi, sampai ketemu lagi dan terima kasih banyak.